Nggak percaya juga dari awalnya yang penggusuran malah diganti sama rezeki yang banyak berdatangan job-job gitu. Apa aja mungkin yang sekarang ketika viral job-job yang udah diterima apa aja Bu? Ya. Kan Ibu yang maintain. Iya, mama yang manage gimana mah? Podcast ya, apa itu kayak kemarin konten Endorse juga jadi gitu. banyak. Endorse udah ada apa aja? Ada beberapa sih yang dihubungin di sini. Lupa lagi aku. Kira-kira 1 sampai berapa? 5, 3? Ada lebih dari 5 sih. Udah jadi banget yang endorse ya? Apa aja tuh mungkin dari apa aja mungkin make up, makanan atau barang elektronik, make up. Iya, make up. Yang udah dilakuin sih baru make up sih. Sama yang lain mungkin nyusul. Perumahan gitu tapi belum dijalani, jadwalnya masih ini. Masih padat. Bu, jadi ini kan viral membawa berkah gitu ya. Dan Ibu ngerasa menjadi seperti apa ketika sekarang ya udah gitu, rumah digusur, udah dapat duit, udah dapat ini. Itu menjadi suatu hal yang seperti apa yang Ibu rasakan? Ya gimana ya, orang kalau dihitung dari uang kan maksudnya ke orang sendiri. Kalau saya masih tetap seperti yang dulu kan, bingung nyari duit juga. Ibu apa kerja? Ya kan tadinya dagang di pinggir jalan. Kalau di pinggir jalan kan orang lewat, jalan hidup kan. Otomatis kan ada bayi yang beli tiap hari. Kalau begini kan saya masuk ke perumahan, otomatis mati usaha saya. Kalau ngecap kan masuknya ke dia doang. Oke. Kamu ngerasa seperti apa sekarang ketika akhirnya bisa dibilang sudah agak tenar gitu, sudah agak di publishing gitu? Ketika nanti akan ada brand ambassador, akan jadi iklan juga. Gimana? Bersyukur ya. Bersyukur, seneng. Ada bonusnya ya. Ada bonusnya ya. Gara-gara iya, karena viral itu bonus. Tapi kamu sendiri ngedukung nggak sih KDM itu sendiri? Program KDM itu kamu dukung? Dukung banget. Cuman mungkin caranya ya untuk mengatasi buat solusi itu kurang kalau menurut aku. Termasuk dari penggusuran, karena aku kan juga korban ya sama warga sekitar ya. Ya sebenarnya ngedukung penggusuran ini, cuman kayak solusinya itu kurang gitu. Kurang komunikasinya iya, aja. miskomunikasinya ya. Mungkin kalau komunikasi karena itu kan punya pemerintah gitu loh. Dan kalian akhirnya dengan kayak gini, sebenarnya kalian tuh mampu nggak sih Bu? Gitu, apa karena memang ya udah di situ ada tanah dibangun gimana gitu? Ya kalau mampu mah dari dulu udah pindah teh. Ya kan nggak mau kan kita nempatin suatu saat digusur kan. Apalagi kita ngebangun, ibaratnya ngebangun rumah kan. Tahu sendiri biayanya kan nggak sedikit kalau ngebangun ya. Apalagi terus usahanya di situ. Saya ya mau nggak mau selama belum ada rumah masih di situ mulu ya. Kecuali kalau udah diambil pemerintah sama yang punya ya udah kita pasrah aja. Nah, pada yang aku balik nih orangnya mengenai tentang kamu ngedukung program-programnya KDM gitu ya. Apa aja mungkin yang kamu dukung gitu ketika memang seorang KDM itu memberikan apa ya ke masyarakat itu mungkin secara tegas gitu kan ya. Seperti apa? Ya kan programnya banyak ya. Ya aku ngedukung semua sih. Cuman solusinya kurang. Solusinya kurang itu karena kamu yang kena gusur gitu. Iya, contohnya seperti saya penggusuran ya, terus wisuda gitu contohnya juga. Kan itu kan solusinya kurang. Ya meskipun saya juga ngedukung wisuda itu dihilangkan. Cuma setidaknya ada solusi, entah biaya diminimalisir atau apa gitu. Terus yang penggusuran juga jangan asal main gusur gitulah. Minimal ya ada sedikit musyawarah. Masyarakat sekitar diajak ngobrol dulu, diajak berdiskusi dulu gitu. Apalagi nggak ada kompensasi sama sekali. Ya minimal kompensasi ini cukup lah untuk bolak-balikin barang yang ada di rumah gitu kan. Kalau lokasi baru. Dan sekarang kondisi pindah kemana Bu setelah penggusuran? Tetap masih di lokasi itu sih. Sekitar situ. Tidak di situ. Ada rencana ingin bangun rumah Bu, punya beli rumah ya, sendiri. Kalau ada rezekinya ya siapa yang nggak mau. Kalau ada rezekinya. Ibu sempat memberikan nasihat nggak sama Aura tentang maksudnya ketika sekarang jadi viral itu otomatis pasti ada konsekuensinya ya Bu. Mungkin netizen membuli, netizen membenci sampai kamu akhirnya keluar rumah jadi ketakutan. Iya. Ibu seperti apa? Ya paling saya ini aja suruh sabar. Support sih, nge-support mama. Support, suruh sabar aja, nerima. Emang konsekuensinya dia kan begitu ya. Emang harus diterima. Ibaratnya mau orang bilang apa ya, udah sabar aja, ntar ya pasti berlalu lah. Dibully netizen yang paling jahat diomongin apa?
Banyak sih. Banyak sih. Yang terutama kalau saya yang sakit hati itu dikatain dia kayak Elsie, kayak anak-anak saya anak baik-baik ya. Dikatain apa? Yang kayak Elsie, yang kayak micet, kayak terus dibikinin konten apa yang porno-porno iya pada Iya, dibikin ibaratnya- edit muka saya, dibikin Iya. hal-hal yang di luar, menyeleneh gitu. yang di luar batas juga kayak begitu ya. Banyak saya aja protek sama dia kan, sampai dibikinin begitu kan sakit hati juga ya. Itu banyak yang bikin begitu. Banyak. Dibikin muka kamu. Iya, pakai dibikin baju gitu iya kali ya. menyeleneh banyak. Bikin ini aja banyak ya, akun selain dia aja berapa puluh sendiri yang akun-akun Fake. pakai nama dia, Iya, akun fake. akun fake terus live aja. Dia malah 10 ribuan ya, punya dia cuma berapa ribu. Yang live itu malah banyakan dia. Sedangkan dia nggak pernah nge-live. Sama sekali nggak pernah. Enggak. Pernah live gitu. Sakit hati nggak, Bu? Sakit hati sih. Namanya resikonya ini ya. Iya, sakit hati, tapi namanya resiko ya udah tahu konsekuensinya diterima. Jadi kamu ngerasa ada takutan nggak sih keluar harus didampingin orang tua gitu? Iya. Ya kayak sekarang ini didampingin kemana-mana. Jadi kalau istilahnya bukan kita ini ya belagu jalan-jalan ke mall kan. Kalau kata distancing enggak, cuma ada perlu kan. Dan sekarang apa? Tujuan kedepannya apa? Tujuan ke depan gimana? Ya fokus Paling sekarang kan rencana. rencana keluar apa sekarang kan udah mau kuliah Iya. gitu. Rencananya itu program apa rencana kamu apa nih setelah kamu udah lulus SMA gitu kan? Iya, mau kuliah. Itu ya. Fokus sama kuliah. Kalau ya sama job-job syuting juga diambil di manage mungkin waktunya. Kuliah jurusan apa ambil di fakultas apa? FIB. FIB. Iya, jurusan filsafat. Oh gitu. Kenapa nih ngambil jurusan filsafat? Apa yang membuat kamu tertarik sama filsafat? Seneng belajar teori-teori sih. Belajar teori-teori dengan teori-teori yang akhir kamu bisa debat gitu ya nantinya gitu ya. Enggak gitu, emang suka belajar teori tuh. Soalnya suka aja sih ngelihat karakter orang gitu. Aku pribadi tuh suka ngebaca karakter orang gitu. Kalau ngelihat dari ekspresi tuh suka. Jadi mau lebih dalam gimana sih dipelajarin filsafat gitu. Kenapa tertarik sih filsafat terlepas kamu tadi bisa ngelihat karakter orang, bisa tahu filsafat itu kan luas ya. Filsafat itu kan juga pelajaran yang mungkin tahu juga yang namanya latar belakang perjalanan negara, misalkan orang, tokoh-tokoh besar gitu kan. Nah kamu sendiri apa? Kamu memang punya tokoh yang kamu agak-agumi nggak ketika kamu ngambil filsafat? Siapa? Yang kagumi KDM kan? Oke, gerong. Apa ya? Gimana ya? Enggak ini aja sih, pengen belajar aja dia, enggak tahu. Cukup pengen filsafat aja. Yakin nih bakal dapet UI? Insya Allah. Mana Insya udah tes ya? Allah sih, udah. Jadi gimana tesnya? Susah nggak masuk Universitas UI? Kalau tes kan seluruh Indonesia ya sama tes ya, soalnya juga sama. Ada beda-beda lah tergantung ini. Kalau dibilang susah sih ya susah. Nah, ketika mudah-mudahan diterima ya. Amin. Ketika memang Makasih. nggak terima, ada jalur lain nggak yang nggak mau ambil, kamu mau apa gitu? Apakah kamu karir dulu, kuliah belakangan, atau berimbang ketika karir dan pendidikan itu jalan terus? Enggak, kalau sekarang mau ditargetin kuliah sih. Soalnya kan aku lulusan 2024 ya. Ini kan udah 2025 ya. Ada sedikit nunda 1 tahun. Jadi sekarang mau kuliah. Masuk UI itu nggak mudah loh Bu. Iya, Dan emang. tidak mudah dan tidak murah. Iya. Iya. Gitu. Gimana kalian sendiri? Ya makanya dia kan prepare jauh-jauh hari tuh dari kelas 2 SMA nabung. Nabung emang difokusin pengen kuliah kan. Emang uangnya pengen dialokasikan ke situ. Buat pendidikan dia. Sudah banyak tabungannya dong. Lumayan Berani sih. kamu mengambil UI gitu. Lumayan sih.